Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, selalu senantiasa dalam naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, jika berkenan silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan-kebaikan, kesehatan kepada seluruh sahabat-sahabatku semua sekalian. Para sahabatku, pada kesempatan vlog kali ini saya akan membahas sebuah sejarah, mengulas sejarah di masa lampau, yaitu khususnya adalah tentang adat dan istiadat di daerah Cirebon, Jawa Barat dan sekitarnya. Dikisahkan pada zaman dulu kala itu Caruban Nagari atau negeri Cirebon itu dipimpin oleh seorang sultan bernama Sultan Mahmud Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Kemudian beliau menikah dengan anak bahu Cirebon yang bernama Nyimas Ratu Pakungwati atau anak dari Pangeran Cakrabuana ya. Kemudian menikah dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian mereka itu memiliki sebuah kerajaan, membuat kerajaan pertama bernama Kerajaan Pakungwati Cirebon. Kemudian pada saat itu Kanjeng Sunan Gunung Jati mendirikan sebuah masjid untuk mensiarkan agama Islam di daerah Cirebon dan sekitarnya. Maka Syekh Syarif Hidayatullah kemudian membuat sebuah masjid yang bernama Masjid Sang Cipta Rasa. Jadi masjid ini dinamakan Sang Cipta Rasa itu adalah agar bisa bertafakur, mengheningkan cipta, tempat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat untuk mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dinamakan Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, pada saat itu pensiaran agama Islam yang dilakukan oleh Syekh Syarif Hidayatullah, yang pada saat itu adalah merupakan seorang sultan atau seorang sultan, seorang raja juga, dan beliau juga sebagai seorang pendakwah. Jadi pekerjaannya itu memang beliau adalah seorang yang sangat cerdas dan memiliki bakat yang sangat luar biasa sehingga mampu menjadi seorang sultan atau seorang raja dan juga mampu sebagai seorang pendakwah. Pada saat yang biasa, Kanjeng Sunan Gunung Jati ini selalu, setiap keseharian beliau itu selalu berdakwah dari satu desa ke desa yang lain. Beliau masuk ke sebuah desa, kemudian keluar lagi dari desa yang lain itu tanpa dikawal oleh para punggawa kerajaan. Beliau hanya berdakwah sendirian untuk memberikan tausiah atau mengislamkan masyarakat Cirebon dan sekitarnya yang pada saat itu masih kebanyakan menganut agama kesanghyang atau agama yang memang dasar mulia yang diajarkan oleh para nenek moyangnya terdahulu. Kemudian Kanjeng Sunan Gunung Jati berdakwah dari satu desa ke desa yang lain, sehingga membuat para penduduk daerah Cirebon dan sekitarnya itu memeluk agama Islam dengan cara yang sangat santun, yaitu dakwahnya itu sangat lembut dan sangat halus, yang dilakukan oleh Syekh Syarif Maulana Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Kemudian setiap malam Jumat Kanjeng Sunan Gunung Jati mengadakan namanya Seba Kliwon atau pengajian rutin yang diadakan di Gunung Sembung. Jadi pada saat itu Sunan Gunung Jati mengadakan pengajian setiap malam Jumat Kliwon di Gunung Sembung untuk menghadirkan para santri-santrinya atau orang-orang yang untuk memperdalam ilmu agama Islam. Seiring waktu berjalan kemudian agama Islam semakin berkembang pesat di tanah Cirebon ini sehingga banyak diminati oleh berbagai macam kalangan, baik itu pedagang, petani, buruh, kemudian dari kasta Sudra, Waisya, kemudian kesatria dan sebagainya. Itu mereka itu banyak yang memeluk agama Islam. Sehingga Masjid Sang Cipta Rasa ini yang tadinya itu dibuat oleh Sunan Gunung Jati bersama Kanjeng Sunan Kalijogo, itu membuat Masjid Agung Sang Cipta Rasa untuk beribadah ya, memudahkan umat Islam pada saat itu untuk beribadah, sehingga menjadi sangat ramai. Menjadi sangat ramai, kemudian timbullah ketidaksukaan dari beberapa kalangan ilmu aliran hitam, yang pada saat itu adalah ada seorang pendekar yang sakti mandraguna, ada seorang yang tokoh aliran hitam, seorang kesatria yang bernama Kesatria Menjangan Wulung. Jadi Kesatria Menjangan Wulung ini tidak suka dengan syiar dakwah Islam yang memang begitu berkembang pesat di tanah Cirebon dan sekitarnya. Kemudian Kesatria Menjangan Wulung ini mencoba untuk membuat huru-hara ya, mencoba untuk bagaimana caranya agar menciptakan rasa ketakutan kepada umat Islam ya, khususnya masyarakat Cirebon pada saat itu, menciptakan rasa ketakutan, menciptakan rasa ketidaknyamanan dengan cara Kesatria Menjangan Wulung ini. Kemudian beliau ini dengan ilmu aliran hitamnya itu kemudian hinggaplah di Momolo Masjid di Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon.
Jadi dia bersemayam di situ karena memang dia ini adalah menganut aliran kesanghiangan dengan menggunakan bangsa jin dan ilmu aliran hitam. Kemudian setiap ada orang yang sholat di situ, kemudian orang itu mendadak sakit dan wafat. Setiap orang yang masuk ke Masjid Sang Cipta Rasa itu, bahkan masuk ke dalam terasnya saja, atau hendak melaksanakan ibadah sholat, maka mendadak ada yang langsung sakit wafat, ada yang sakit di rumah kemudian wafat. Sehingga hal tersebut membuat heboh masyarakat Cirebon pada saat itu. Adanya bala yang sangat meresahkan masyarakat Cirebon pada saat itu. Tetapi ada hal yang aneh. Ketika pada saat itu Kanjeng Sunan Gunung Jati yang memang posisi dari Keraton Pakuwati itu tidak jauh dari Masjid Sang Cipta Rasa Cirebon. Setiap kali Kanjeng Sunan Gunung Jati sholat maghrib, sholat isya, kemudian sholat subuh 5 waktu kadang sering di situ. Tetapi rupanya Gusti Allah itu masih memberikan perlindungan kepada Sang Waliullah ini. Sehingga ketika rakyatnya atau orang lain itu terkena dari dampak teluh atau bala dari kesatria Menjangan Wulung, tetapi rupanya Gusti Allah tidak berkehendak Sunan Gunung Jati ini terkena bala tersebut. Sehingga beliau ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kesaktian bala tersebut tidak mampu menembus aura yang kuat dari Sang Waliullah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Hakikatnya karena Gusti Allah mungkin ikhtiarnya adalah bentuknya adalah sebuah karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Karena memang pada saat itu masyarakat Cirebon itu dihantui oleh perasaan yang takut dengan bala yang ada. Mereka itu takut untuk beribadah. Kemudian setiap kali mereka beribadah itu akhirnya juga berdampak tidak baik untuk mereka. Sehingga mereka ada semacam ketakutan untuk berangkat ke masjid. Itulah yang diinginkan oleh kesatria Menjangan Wulung agar Islam itu tidak berkembang pesat di tanah Cirebon. Hal tersebut membuat Sang Waliullah atau Sang Sultan atau Sultan Mahmud Syekh Syarif Hidayatullah ini merasa bimbang. Kemudian beliau bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kekuatan agar bisa memusnahkan bala yang ada di Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini. Kemudian beliau mendapatkan ilafat atau mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala agar di masjid tersebut itu dikumandangkan adzan pitu atau azan 7 atau orang yang melakukan azan itu bersama-sama sebanyak 7 orang. Dari ilafat tersebut kemudian segera dilaksanakan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, kemudian mengutus para santrinya, orang-orang kepercayaannya untuk melakukan adzan pitu yang dikenal dengan nama kumandange adzan pitu. Kemudian pada saat kumandange adzan pitu itu dilantunkan, maka terjadilah benturan energi yang sangat luar biasa. Kesatria Menjangan Wulung yang berada di Momolo atau di atas dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini seolah-olah mendapatkan sebuah energi yang luar biasa sehingga terpental Momolonya itu sampai ke daerah Banten. Wallahu a'lam bishawab. Namun itulah kisah legenda yang ada di daerah Cirebon. Pada saat itu ada sebuah bala yang memang bertujuan untuk menguji keimanan masyarakat Cirebon pada saat itu agar tidak berangkat ke masjid, agar mereka itu takut. Dan konon pada saat itu juga salah satu yang menjadi korban adalah Nyimas Ratu Pakuwati atau istri dari Syekh Syarif Maulana Hidayatullah yang memang harus wafat karena bala dari kesatria Menjangan Wulung ini, ilmu hitam tersebut. Konon juga dikisahkan bahwa kesatria Menjangan Wulung itu berasal dari daerah Baduy ya. Baduy itu adalah suku orang-orang yang memang tidak mau masuk agama Islam. Ada juga yang berkisah bahwa itu masih punakawan atau masih anak buahnya dari Prabu Ucukumun dari daerah Banten yang pada saat itu pernah ditaklukkan oleh anak Sunan Gunung Jati yang bernama Sultan Maulana Hasanuddin. Jadi memang salah satu adat budaya untuk tolak bala ya, itu memohon kepada Allah agar bisa menghindarkan kita dari segala macam bentuk bala itu adalah dengan cara kumandange adzan pitu. Itu yang diajarkan oleh Syekh Syarif Maulana Hidayatullah khususnya untuk masyarakat warga Cirebon dan sekitarnya. Kumandangnya adzan pitu itu salah satunya juga memang memiliki dampak yang sangat baik ketika kita melakukan ruatan sebuah rumah. Ketika kita mau menempati sebuah rumah baru, maka ada sebuah adat budaya yang memang diwariskan oleh para waliullah atau para wali songo itu yang memang dianjurkan untuk mengumandangkan sebuah azan sehingga setan-setan goib yang berada di dalam rumah tersebut itu lari tunggang langgang dan ketakutan. Banyak sekali kisah-kisah yang memang ketika ada suara lantunan azan itu bangsa gaib itu merasa takut.
Jadi ini salah satunya filosofisnya kenapa diadakan azan pitu, kumandangi azan pitu. Adalah salah satu bentuk ikhtiar memohon kepada Gusti Allah untuk memberikan keselamatan dan perlindungan dan juga sebagai penolak bala. Maka dalam kondisi yang saat sekarang ini tidak ada salahnya jika kita melakukan kumandangi azan pitu atau kita melantunkan azan 7. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian adalah satu masjid lagi yaitu di daerah Gunung Sembung. Di daerah Gunung Sembung itu bernama Masjid Dog Jumeneng Sangkakaratu. Masjid ini yaitu berasal dari daerah Karawang. Pada saat itu Syekh Kuro Karawang sedang melakukan zikir. Ketika beliau sedang melakukan zikir, beliau mendapatkan ilafat dari Allah SWT bahwa kelak suatu saat nanti akan muncul seorang ulama besar, seorang waliullah dari keturunan Subang Keranjang yang memang nanti akan mensiarkan agama Islam di tanah Cirebon dan di tanah Jawa khususnya. Oleh karena itu, Syekh Kuro Karawang itu adalah guru dari Subang Keranjang. Subang Keranjang kemudian menikah dengan Prabu Siliwangi. Kemudian Prabu Siliwangi memiliki 3 orang anak. Yang pertama itu bernama Pangeran Warangsungsang, yang kedua itu bernama Rara Santang, dan yang ketiga itu bernama Kian Santang. Kemudian Rara Santang menikah dengan Sultan dari Mesir, memiliki anak bernama Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Kuro Karawang itu sudah memiliki ilafat bahwa suatu saat nanti ada keturunan dari Rara Santang yang akan menjadi seorang ulama besar atau seorang sunan atau seorang waliullah yang bisa mensiarkan Islam lebih luas lagi di tanah Jawa. Oleh karena itu, beliau bersahabat pada saat itu dengan Syekh Nurjati atau Syekh Datuk Kafi. Kemudian dengan karamah yang beliau miliki, beliau menghadiahkan sebuah masjid yang nanti akan diwariskan kepada Sunan Gunung Jati atau anak dari Rara Santang atau Syarifah Mudaim ini. Dengan karamah yang beliau miliki, akhirnya masjid itu terbang, berpindah dari Karawang ke Gunung Sembung. Nah, pada saat itu kemudian dikelola oleh Syekh Nurjati. Kemudian dinamakan Masjid Dog Jumeneng Sangkakaratu. Kenapa Dog Jumeneng itu dinamakan Dog Jumeneng itu? Kenapa? Karena tiba-tiba saja muncul dalam waktu satu malam. Kemudian diurus oleh Syekh Nurjati. Kemudian pasca akhirnya datang Sunan Gunung Jati, maka masjid itu diberikan dan diserahkan kepada Sunan Gunung Jati. Masjid Dog Jumeneng Sangkakaratu atau Masjid Agung Astana atau Masjid Astana Agung atau Masjid Syekh Syarif Hidayatullah, di situ itu selalu mengumandangkan kumandangi adan papat. Berbeda dengan Masjid Sang Cipta Rasa, maka Masjid Dog Jumeneng Sangkakaratu, ya, Dog Jumeneng Sangkakaratu itu melakukan kumandangi azan 4. Jadi bukan 7 tapi 4. Itu memiliki makna filosofis yang berbeda. Jadi kalau para sahabat-sahabatku, para sedulurku semua sekalian berziarah ke Makbarah Kanjeng Sunan Gunung Jati, kemudian pada hari Jumat ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka di Masjid Dog Jumeneng Sangkakaratu atau Masjid Astana Agung atau Masjid Syekh Syarif Hidayatullah atau Masjid Sunan Gunung Jati ini itu diadakan kumandangnya azan 4. Jadi ada 4 orang yang melakukan kumandang azan. Ada filosofi yang menarik pada saat itu. Yang pertama itu kumandangi azan pitu. Ada yang mengatakan bahwa kumandangi azan itu adalah bentuk dari kita memohon kepada Allah sebuah perlindungan atau tolak bala selama 7 hari. 7 itu adalah bermakna 7 hari. Jadi ketika kita melakukan itu bermakna mengulakan komandang azan pitu itu, maka niscaya memohon kepada Gusti Allah akan memberikan perlindungan kepada kita selama 7 hari. Kemudian tetapi kalau untuk kumandangi azan pitu ini memiliki durasi, yaitu durasi dari suaranya saja. Jadi ketika kumandangi azan itu memiliki durasi suara berapa kilometer, maka daerah situlah yang akan diberikan aura untuk perlindungan atau tolak bala. Jadi kalau Masjid Agung Sang Cipta Rasa itu makna dari kumandangi azan pitu itu adalah memberikan perlindungan atau memberikan tolak bala selama 7 hari. Tetapi makna filosofis yang ada di Masjid Dog Jumeneng Sangkakaratu atau Masjid Agung atau Masjid Astana Agung atau Masjid Syekh Syarif Hidayatullah ini, yaitu kumandangi azan 4 itu memberikan makna filosofis bahwa akan memberikan tolak bala itu kepada 4 penjuru arah mata angin. Jadi entah itu utara, selatan, barat, timur. Jadi dengan melakukan kumandangi azan tersebut, maka insya Allah akan memberikan perlindungan dan tolak bala kepada masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha tahu. Tetapi para sahabatku, dalam kondisi yang saat sekarang ini tidak ada salahnya jika kita melakukan pendekatan spiritual, karena hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang bisa
memberikan pertolongan dan perlindungan kepada kita semua sekalian dari kondisi yang pada saat ini membuat kita tidak nyaman. Semoga saja bentuk bala yang meresahkan masyarakat Indonesia ini bisa segera berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuannya, pertolongannya kepada kita semua sekalian. Maka tidak ada salahnya jika kita melakukan pendekatan ke ranah spiritual dengan cara kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan doa-doa tolak bala sehingga Gusti Allah meridhoi kita semua sekalian, sehingga selalu menjaga dan melindungi kita semua sekalian dari segala macam bentuk musibah atau bala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin demikian saja para sahabatku ulasan yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.